Halo Sobat Jurnalis TV, dunia seringkali menjadi saksi atas konflik yang tak berkesudahan. Seperti konflik yang terjadi di Timur Tengah antara negara Israel dengan Palestina. Konflik ini berlangsung selama beberapa dekade, menimbulkan korban jiwa yang jumlahnya sangat banyak dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Palestina. Dalam mendukung hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina, muncul upaya-upaya dari warga dunia untuk membentuk suatu gerakan. Salah satunya adalah gerakan pemboikotan produk-produk yang bekerja sama dengan negara Israel. Lalu, bagaimana sikap mahasiswa dalam menanggapi isu ini? Mari kita simak apa kata mereka terkait gempuran pemboikotan produk di tengah-tengah konflik Israel dengan Palestina. Kalau dari saya pribadi udah tahu ya, ada banyak produk-produk yang memang diboikot, seperti contohnya terus juga tentang bang sabun kalau nggak salah, sama wah itu ini sih tahu. Menurut gue ya, sebagai gerakan social movement atau gerakan sosial, hal ini tuh bagus karena sebagai masyarakat Indonesia sendiri, gue ngerasa respect gitu sama masyarakat kita yang memiliki jiwa kemanusiaan atau jiwa sosialnya yang tinggi gitu, dan berani menyuarakan hal-hal yang dianggap benar karena mungkin kita dulunya punya perasaan senasib seperjuangan ya, yang sama-sama pernah dijajah dulu. Untuk berita pemboikotan Israel sih sudah tahu ya, karena sudah tersebar juga di media massa maupun di media sosial. Ya, saya sih sudah tahu banyak dari media sosial. Menurut saya ya, dengan adanya kegiatan boikot ini itu adalah sebuah bentuk pembelaan kita. Setidaknya kayak kita kan nggak bisa bantu mereka langsung secara fisik atau enggak datang ke sana ngasih bantuan juga kan nggak cukup gitu ya. Kita perlu ada aksi lain, ada kita bersuara di media, dan salah satunya menurut aku ini boikot adalah suatu gerakan yang yang penting gitu, karena kayak kita tuh bisa nunjukin bahwa kita tuh ada pembelaan kepada rakyat Palestina dengan berhenti membeli produk-produk yang pro terhadap Israel itu sendiri. Kalau dibilang berat, enggak, tapi kalau dibilang iya, ya iya juga gitu. Karena gimana ya, secara nggak langsung selama 20 tahun gue hidup, gue tuh sering pakai produk-produk dari mereka juga gitu. Menggunakan juga secara masif dan inklusif gitu. Bahkan untuk sampai saat ini gue masih mencari juga produk-produk lokal dari kita sendiri yang bisa cocok gue pakai untuk menggantikan produk-produk dari mereka. Kalau seberat apa, nggak berat. Karena jujur saya nggak begitu banyak menggunakan produk-produk itu. Jadi seperti sabun di rumah itu bukan kayak merek yang lainnya lah. Terus kalau untuk sendiri udah nggak pernah makan McD mungkin dari 2 bulan 3 bulan yang lalu lah, dari sebelum kejadian yang Israel atau Palestina ini booming gitu. Upayanya kalau dari gue sendiri sih sedikit demi sedikit gue dan keluarga gue udah mulai mengurangi produk-produk yang diproduksi dari mereka dan menggantinya dengan produk-produk lokal kita sendiri. Kalau untuk upaya bisa dimulai tadi ya, dengan mengurangi penggunaan produk-produk dari Israel, dan mungkin dari upaya-upaya yang simple ya, yang lagi viral sekarang, dengan memasangkan gambar semangka ya, baik sebagai profile picture atau dengan meng-share-nya lewat story Instagram kita atau media-media sosial yang lain gitu, sebagai bentuk solidaritas kita terhadap umat Islam di Palestina. Ada, karena setelah dilihat-lihat ya banyak banget produk-produk yang brandnya itu pro sama Zionis atau Israel, dan kalau di aku sendiri itu lebih ke ini ya, masalah persabunan, odol gitu, itu ternyata banyak banget dan cukup ini sih, kayak berarti harus nyari alternatif produk lain kan untuk ganti brand ini kayak gitu. Kalau dikatakan efektif, iya sangat efektif. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai produk tersebut dan uang kita itu bisa jadi digunakan untuk membantu persenjataan Israel. Dan dampaknya itu sangat terasa dengan turunnya saham, dengan mengurangnya pemasukan gitu ya. Jadi menurut saya ini strategi boykot produk Israel ini cukup efektif ya.
Kalau menurut gue sendiri ya, sebenarnya hal ini tuh bisa menjadi efektif kalau kita melakukan social movement ini secara masif dan konsisten gitu. Karena biar gimana pun ini tuh butuh suatu kayak kesepakatan atau visi yang sama gitu. Makanya konsisten ini penting banget supaya bisa mencapai goals yang kita mau. Tapi nggak tahu lain halnya kalau misalnya di tengah-tengah nanti ada perubahan visi atau tujuan dari setiap individu gitu. Bisa jadi gerakan ini malah jadi nggak ada hasil sama sekali. Upaya pemboikotan produk yang bekerja sama dengan negara Israel menjadi cara untuk mengekspresikan rasa solidaritas kita sebagai warga negara yang mendukung kemerdekaan negara Palestina. Juga sebagai tekanan kepada pemerintah dan perusahaan yang bekerja sama dengan negara tersebut. Namun, bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam gerakan pemboikotan produk yang bekerja sama dengan negara Israel, penting untuk mencari informasi yang akurat dan menyelidiki dampak potensial dari tindakan ini. Hal ini akan memastikan bahwa upaya ini sesuai dengan tujuan perdamaian dan keadilan. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Hilman Alfia pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa!